aku Raula Bilqis Saskia. Aku di sini akan menjelaskan tentang ekonomi mikro. Materinya aku ambil sedikit referensi dari Google dan ada juga beberapa yang aku pelajari sendiri saat jam mata kuliah di kelas. Langsung aja, mari sama-sama kita belajar tentang ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan ilmu yang mempelajari perilaku produsen serta konsumen, juga penentuan kuantitas faktor input, serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Selanjutnya, aku akan menjelaskan pendapat beberapa ahli tentang ekonomi mikro ini. Yang pertama ada David Moss. Menurut David Moss, ekonomi mikro merupakan langkah penganalisaan sebuah keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok mulai dari faktor-faktornya hingga ke pertimbangan akan biaya dan manfaatnya. Yang kedua ada Adam Smith. Menurut Adam Smith, ekonomi mikro merupakan melihat adanya berbagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang dipilih oleh pelaku ekonomi. Kalau menurut Sadono Sukirno, ekonomi mikro merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan. Mikroekonomi sendiri berfungsi menganalisis bagaimana segala keputusan dan juga perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan juga permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga, menentukan penawaran, serta permintaan barang dan jasa selanjutnya. Yang terakhir ada Marshall dan Picoult. Marshall dan Picoult ini berpendapat ekonomi mikro merupakan tingkat mobilitas yang tinggi di dalam pasar sehingga membuat para pelaku ekonomi tersebut dapat langsung beradaptasi atau juga menyesuaikan perubahan-perubahan yang ada di pasar. Lalu kita masuk ke ruang lingkup ekonomi mikro. Ruang lingkup ekonomi mikro sendiri mempelajari seputar hal-hal yang melingkupi perilaku konsumen dan pasar di sektor individu atau perusahaan. Konsumen dan produsen sendiri merupakan individu pada setiap rumah tangga, organisasi, masyarakat, dan perusahaan. Ketahui apa saja ruang lingkup pada ekonomi mikro? Berikut penjelasannya. Untuk yang pertama ada interaksi di pasar barang. Pasar merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Pasar juga menjadi tempat di mana penjual dan pembeli dapat bertemu untuk melakukan transaksi jual beli. Lalu berikutnya ada perilaku penjual dan konsumen. Keduanya memiliki sifat yang rasional, di mana penjual menginginkan keuntungan yang maksimal dan pembeli menginginkan kepuasan yang optimal dari segi kualitas dan harga produk. Dalam menganalisis perilaku antara penjual dan pembeli, ada 3 asumsi yang dapat diperhatikan, yaitu aktivitas ekonomi antara penjual dan pembeli terjadi secara terbuka dan rasional. Untuk yang ketiga, ada interaksi di pasar faktor produksi. Dari sisi penjual, memiliki produk yang memenuhi kebutuhan manusia, juga membutuhkan faktor produksi dengan cara membelinya. Sementara dari sisi konsumen, membutuhkan uang dalam pemenuhan kebutuhannya. Lalu yang keempat, ada teori nilai guna. Teori nilai guna mempelajari bagaimana suatu barang menghasilkan kegunaan atau kepuasan pada konsumen yang membeli atau mempergunakan barang produksi tersebut. Untuk yang kelima, ada teori struktur pasar, menjelaskan pengolahan pasar berdasarkan pada jumlah perusahaan, karakteristik atau jenis produk, serta kemudahan perusahaan atau produsen untuk masuk dan keluar dari suatu pasar. Struktur pasar akan dinyatakan sebagai struktur pasar yang non-kompetitif ketika terdapat perusahaan yang tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah barang dan harga di pasar tersebut. Sebaiknya, jika perusahaan memiliki kekuatan atau kemampuan untuk mempengaruhi jumlah barang yang beredar atau harga barang yang ada di pasar, maka struktur pasar tersebut dikatakan sebagai struktur pasar yang kompetitif. Untuk berikutnya yang keenam ada elastisitas harga. Elastisitas harga mempelajari bagaimana harga-harga suatu barang maupun jasa terbentuk di pasar. Harga ini dipengaruhi oleh seberapa banyaknya jumlah permintaan. Untuk yang ketujuh ada industri. Industri mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa dapat terbentuk.
Ia juga menganalisis barang produksi, produsen, konsumen, dan distribusi dalam hal kemungkinan rasional dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk yang terakhir, yang ke-8, ada pasar input. Pasar input mempelajari bagaimana produsen dapat memperoleh bahan-bahan produksi dengan biaya seminimal mungkin, namun menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai jual yang tinggi. Untuk yang berikutnya, kita akan membahas analisis ekonomi mikro. Kajian ekonomi mikro bertujuan menganalisis kegagalan suatu keputusan ekonomi, memunculkan analisis rasional, serta memunculkan hasil analisis secara teoritis yang memungkinkan pasar persaingan sempurna. Perilaku ini berguna dalam menganalisis pengaruhnya terhadap permintaan dan penawaran produk, barang maupun jasa, penentuan harga, serta menentukan jumlah penawaran dan permintaan selanjutnya. Analisis dari kajian ekonomi mikro memungkinkan munculnya penjelasan rasional atau suatu keputusan ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan dalam mengatasi suatu kegagalan dalam pengambilan keputusan sebelumnya. Analisis ekonomi mikro atau mikroekonomi terbagi menjadi 4, yaitu mari kita bahas. Untuk yang pertama ada teori harga. Analisis dilakukan terhadap proses pembentukan harga, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran, hubungan antara harga permintaan dan penawaran, bentuk-bentuk pasar dan konsep elastisitas permintaan dan penawaran. Teori harga sendiri menjelaskan tentang harga keseimbangan antara penjual dan pembeli, di mana keduanya melakukan proses tawar-menawar hingga tercapai suatu kesepakatan pada tingkat harga tertentu. Kedua dari analisis ekonomi mikro adalah teori produksi. Teori ini juga digunakan sebagai dasar dalam menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan dari suatu proses produksi. Analisis tersebut dilakukan kepada semua hal yang berhubungan dengan biaya produksi, barang dan jasa. Kombinasi faktor ini sendiri kemudian harus dipilih oleh produsen untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Analisis yang ketiga ada teori distribusi. Teori distribusi ini dilakukan dengan tujuan menganalisis upah tenaga kerja, keuntungan, serta besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik modal. Teori distribusi ini sebagai aktivitas penyaluran produksi dari produsen kepada konsumen akhir melalui beberapa saluran distribusi. Teori ini sebagai bahan pertimbangan waktu pemesanan, ketahanan produk, dan jarak antara produsen dan konsumen. Distribusi sendiri bukan hanya tentang menyalurkan suatu produk dari produsen ke konsumen, tapi juga promosi dan pengemasan produk. Terakhir ada teori konsumsi. Teori konsumsi merupakan teori yang mengacu kepada perilaku beragam konsumen dalam konteks memenuhi kebutuhannya. Kurva permintaan pasar sebagai turunan dari kurva permintaan individual consumer demand. Penurunan kurva ini sendiri dapat melalui pendekatan teori konsumsi. Subjek bahasan yang dapat dipelajari dalam teori konsumsi ini secara umum adalah konsep utility atau kegunaan, hubungan kegunaan barang dan jumlah barang, perilaku konsumen atau consumer behavior, syarat tercapainya kepuasan atau kegunaan maksimum, marginal utility, dan kurva indifferent. Berikutnya kita akan membahas contoh nyata dari ekonomi mikro. Ekonomi mikro dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan perusahaan terkait harga dan upah dalam pengelolaan sumber daya. Ekonomi mikro juga mempermudah perusahaan dalam mempelajari interaksi pasar dan membentuk kebijakan perusahaan yang inovatif dan strategis berdasarkan kebijakan pemerintah. Ekonomi mikro juga berguna dalam menyusun prediksi. Dengan adanya ekonomi mikro, perusahaan kemudian dapat menyusun strategi atau prediksi ke depannya. Ekonomi mikro dapat membantu perusahaan memprediksi kemungkinan yang akan terjadi di pasar. Contoh, tren produk. Dengan ekonomi mikro juga dapat membantu memahami perilaku konsumen dan kebutuhan konsumen. Dengan ekonomi mikro juga membantu mengetahui perputaran produk. Berikut ini beberapa contoh nyata kebijakan ekonomi mikro.
Yang pertama ada kebijakan harga terendah. Kebijakan harga terendah diterapkan ketika dalam kondisi jumlah penawaran lebih besar daripada jumlah permintaan, sehingga menyebabkan penumpukan produk yang tidak semua rakyat akan membeli produk tersebut, hingga kemudian produk dijual dengan harga yang sangat murah. Di sini, pemerintah berperan dalam menerapkan batas minimal harga produk sehingga produsen terlindungi. Contohnya yaitu ada analisis permintaan dan penawaran cabai merah di Sumatera Utara. Untuk berikutnya ada contoh lagi analisis kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan dan harga produk pada supermarket dengan menggunakan metode Importance Performance Analysis atau IPA. Kedua, ada kebijakan harga tinggi. Kebijakan harga tinggi ini ditetapkan ketika kondisi pasar mengalami ketidakpastian harga, yaitu dengan melonjaknya harga menjadi sangat tinggi. Kebijakan ini kemudian dapat terjadi karena jumlah penawaran yang rendah sehingga jumlah permintaan yang meninggi. Pada keadaan ini, maka stok barang sangat kurang sehingga para konsumen membeli produk tersebut untuk kemudian diperjualbelikan kembali dengan harga yang tinggi. Contohnya saja, kita ambil contohnya yaitu harga BBM yang semakin meningkat, namun stok BBM yang menjadi langka dan sulit untuk didapatkan. Pemerintah berperan untuk menetapkan harga maksimum karena permintaan konsumen yang melonjak. Lalu untuk berikutnya kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi mikro. Untuk kegiatan ekonomi mikro sendiri, yang pertama ada permintaan. Permintaan adalah jumlah dari suatu barang serta jasa yang diminta oleh pembeli dan mampu untuk dibelinya pada tingkatan waktu dan harga tertentu. Pada setiap harga barang dan jasa yang harganya terus meningkat, maka permintaan barang dan jasa akan semakin berkurang. Namun, ketika harga barang dan jasa mengalami penurunan, maka permintaan akan semakin meningkat. Selanjutnya ada penawaran. Penawaran dapat diartikan kalau adanya barang dan jasa yang dijual kepada pihak penjual atau produsen dengan harga dalam waktu tertentu. Dalam hal ini, penawaran dilakukan oleh produsen. Selain itu, teori penawaran dalam ekonomi yang berlaku adalah harga barang dan jasa yang semakin tinggi, maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan akan semakin banyak. Dan hal ini berlaku juga sebaliknya. Untuk yang ketiga ada harga. Contoh ekonomi mikro berikutnya adalah harga yang memiliki fungsi sebagai alat ukur dari suatu barang dan jasa. Dalam menentukan harga, biasanya akan ditentukan berdasarkan biaya produksi, kurva permintaan, dan kondisi perekonomian. Untuk yang keempat, ada pasar. Pasar merupakan sebuah tempat yang di dalamnya terdiri penjual dan pembeli yang saling bertemu untuk melakukan transaksi ekonomi. Akan tetapi, pengertian pasar tidak harus transaksi jual beli yang dilakukan di suatu tempat saja, tapi bisa juga dilakukan secara online, karena sekarang itu zaman semakin canggih gak sih? Lalu yang kelima ada biaya. Dalam hal ini, biaya dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh produsen, baik itu perorangan ataupun perusahaan, supaya bisa mendapatkan manfaat serta keuntungan dari kegiatan ekonomi yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, biaya akan mempengaruhi adanya perubahan harga yang biasanya disebabkan karena harga bahan baku yang mengalami kenaikan. Untuk yang terakhir, ada perilaku konsumen dan produsen. Perilaku konsumen dan produsen bisa diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk memilih, mencari, membeli, dan menggunakan suatu barang dan jasa. Barang dan jasa yang dibeli biasanya digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Lalu untuk bahasan kita yang terakhir yaitu merupakan tujuan dari adanya ekonomi mikro ini. Pada dasarnya, tujuan utama dari ekonomi mikro yaitu untuk mempermudah suatu perusahaan dalam memahami kebutuhan konsumen. Meskipun begitu, ekonomi mikro juga memiliki tujuan lainnya seperti untuk melakukan sebuah analisis terhadap harga suatu produk yang akan diperjualbelikan. Bukan hanya harga produk saja, tetapi juga bisa diterapkan pada harga jasa. Untuk tujuan yang kedua, untuk menganalisis apabila terjadinya kegagalan pasar. Dengan kata lain, produk yang dipasarkan kemudian gagal bisa dievaluasi menjadi lebih baik lagi, sehingga mampu bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Oke, tadi merupakan sedikit pembahasan tentang ekonomi mikro. Gimana nih teman-teman? Berniat gak
untuk memperdalam lagi tentang ekonomi mikro ini. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.